إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara kewajiban kita kepada Allah ialah hendaklah kita senantiasa bersyukur kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, washkuruli wa la takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian kufur. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui bahwa semua nikmat yang kita peroleh pada hari ini merupakan dari Allah. Serta memperbanyak memuji Allah, berzikir kepadanya, dan yang tak kalah pentingnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian bersyukur kepadanya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara keistimewaan kita umat Nabi Muhammad ini ialah Allah berikan kepada kita satu hari besar, ialah hari Jumat. Dan di dalamnya ada sebuah ibadah yang sangat mulia, yaitu salat Jumat. Hanya saja ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saat ini kita kaum muslimin berleha-leha terhadap ibadah yang satu ini, berleha-leha dalam pelaksanaannya, terlambat dalam menghadirinya. Padahal kalaulah kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan salat ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian disuruh untuk mengerjakan salat pada hari Jumat, maka fas'au. Allah tidak mengatakan kerjakanlah, tidak. Tapi Allah menggunakan sebuah kata fas'au. Yang artinya apa? Bersegera, jangan berleha-leha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang membuat kita sedih pada hari ini. Ketika banyak mungkin kita saksikan kita umat Islam jumlah kita sampai ribuan, atau di Indonesia secara menyeluruh ialah 230 juta jiwa. Tapi ketika pada hari Jumat kita perhatikan, terkadang di sebagian masjid khatib sudah naik ke atas mimbar, tapi jamaahnya bisa dihitung dengan jari. Mungkin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita hari ini tidak bersegera atau berleha-leha menghadiri salat Jumat. Lebih suka kita di rumah kita atau di warung sambil mengopi dibandingkan kita berada di masjid sebelum salat Jumat dilaksanakan. Mungkin kita tidak memahami dan tidak mengetahui keutamaan hari Jumat ini dan keutamaan salat Jumat. Maka insyaallah semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita, memberi motivasi kepada kita untuk tidak berleha-leha menghadiri salat Jumat. Jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita menjelaskan bahwa hari Jumat ini merupakan hari yang sangat mulia, hari yang paling utama. Ini sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin talat alaihi syamsu yaumul Jum'ah. Sebaik-baik hari ialah ketika matahari terbit, ialah hari Jumat. Karena di hari tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam diciptakan. Pada hari tersebut beliau dimasukkan ke dalam surga. Dan begitu pula dikeluarkan daripada surga Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat juga. Wala taqumu sa'atu illa fi yaumil Jum'ah. Tidak akan terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Ini salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan hari Jumat. Kemudian juga kalau kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara keutamaan hari ini
Nabi menyebutkan ada satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, "Inna fil jum'ati sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyah." Sungguhnya pada hari Jumat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu waktu yang apabila seorang hamba dia berdiri mengerjakan salat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah mengabulkan doanya, dan itu hanya sebentar. Ada dua pendapat di antara pendapat para ulama kita. Ada yang mengatakan waktu tersebut ialah ketika khatib dan naik ke atas mimbar sampai selesai sholat Jumat dilaksanakan. Pendapat yang kedua ialah habis sholat asar sampai terbenam matahari. Intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, semua kita punya hajat dan kebutuhan, dan kita sangat berharap ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabulkan permintaan kita. Dan ternyata pada hari inilah ada waktu yang mustajab, yang apabila kita meminta kepada Allah, pasti Allah kabulkan doa kita tersebut. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, bahwa di antara keutamaan hari yang mulia ini ialah ini hari termasuk hari penghapusan dosa. Hari penghapusan dosa. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yaghtasilu rajulun yawmal jum'ah wa yatahharu mastata'a min tuhri, ila akhir hadis. Yang maknanya ialah tidaklah seorang muslim dia mandi pada hari Jumat, kemudian dia menggunakan pakaian yang bersih, menggunakan minyak wangi, kemudian dia pergi ke masjid tanpa memisahkan antara dua orang, kemudian dia sholat sunnah, kemudian dia menyimak dan mendengarkan khutbah Jumat, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya. Dan hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ati mukaffiratun lima bainahun." Salat Jumat itu ataupun 5 waktu dan salat Jumat ke Jumat berikutnya itu merupakan penghapus dosa di antaranya. Artinya ketika orang mengerjakan salat Jumat pada hari ini, maka Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa dia Jumat sebelumnya ataupun Jumat berikutnya, jika dia mengerjakan Jumat pada pekan berikutnya atau pekan depannya. Ini di antara keutamaan hari Jumat, bahwa ini merupakan hari penghapusan dosa. Maka kita sebagai hamba yang kita menyadari begitu banyak dosa kita kepada Allah, maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kesempatan kita untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Di antara keutamaan hari Jumat ini, terutama pada salat Jumatnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man ghasala wa ghatasala yawmal jum'ah wa bakara wa batakara wa dana min al-imami fa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yaqtuha siyamu sanatin wa qiyamuha wa dhalika 'ala Allah yasir." Rawahu Ahmad. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia bersegera menuju masjid untuk sholat Jumat, tidak berleha-leha, tidak berlambat-lambat, kemudian dia mendekat dengan imam dan dia menyimak khutbah Jumat, melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap langkah yang dia langkahkan Allah berikan kepada dia pahala seperti dia berpuasa selama 1 tahun penuh dan sholat malam ataupun sholat selama 1 tahun penuh. Subhanallah. Hal demikian mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaannya. Keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang mandi sebelum sholat Jumat kemudian bersegera ke masjid untuk sholat Jumat. Maka setiap langkah yang dia langkahkan ke masjid, Allah berikan bagi dia seperti dia berpuasa pahalanya 1 tahun penuh ataupun sholat 1 tahun penuh. Setiap langkahnya Allah berikan kepada dia. Terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, bahwa di antara keutamaan hari yang mulia ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yawmal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah ta'ala fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah Subhanahu wa taala menjaga dia daripada fitnah kubur, daripada azab kubur. Inilah keutamaan hari Jumat, bahwa orang yang beriman, orang yang saleh meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat, maka Allah beri kepada dia husnul khatimah dengan cara dia bebas daripada
azab kubur kelak ketika dia meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam kuburnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Inilah beberapa keutamaan hari Jumat. Yang adalah kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala bersemangat untuk bisa meraihnya, bersemangat untuk bisa mendapatinya. Maka mungkin pertanyaannya, apa amalan ataupun adab kita pada hari ini sehingga keutamaan tersebut dapat kita raih? Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, para ulama kita menyebutkan beberapa adab dan amalan pada hari Jumat. Hendaklah kita senantiasa mengamalkannya agar bisa meraih keutamaan-keutamaannya. Yang pertama ialah hendaklah kita memperbanyak selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Akthiru alayya minas salati fi." Sungguhnya hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Maka hendaklah kalian memperbanyak selawat kepada hari tersebut. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, para ulama kita menjelaskan pada hari Jumat ketika ditanya apa amalan yang terbaik, maka mereka mengatakan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan yang perlu kita perbanyak ialah memperbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin bisa kita mengamalkannya. Kalau tadi pagi terluput oleh kita untuk mengamalkannya, maka mungkin ketika berpulangnya kita dari masjid ini sambil berjalan kita berselawat menggerakkan lisan kita untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil bekerja, mengendarai sepeda motor kita, kendaraan kita, lisan kita bergerak dan bekerja pula untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah berikan kepada dia pahala sebanyak 10 kali lipat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, di antara adab dan amalan pada hari Jumat ialah hendaklah kita mandi pada hari Jumat. Ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum ila jum'ah falyaghtasil." Apabila salah seorang di antara kalian hendak salat Jumat, maka adalah dia mandi. Dalam hadis yang lain, "Ghusl Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim." Mandi pada hari Jumat merupakan wajib atas orang yang sudah balik. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita, hendaklah kita mandi pada hari Jumat, terutama ketika hendak salat Jumat. Mungkin kalau kita tinggal di rumah mudah bagi kita. Bagaimana dengan orang yang bekerja pagi hari dia berangkat ke kantornya, ke pabriknya, sore baru dia pulang hari. Tak mungkin dia pulang ke rumahnya untuk mandi untuk salat Jumat. Maka bisa dia melakukan dengan cara ketika dia berangkat ke tempat kerjaannya, atau seperti biasa dia mandi sebelum dia berangkat, maka niatkanlah dia mandi tersebut untuk hari Jumatnya. Semoga Allah memberikan kepada dia keutamaan dan melaksanakan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mandi pada hari Jumat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk adab dan amalan pada hari Jumat ialah menggunakan minyak wangi. Ini sebagaimana hadis yang kita bacakan sebelumnya. Berikutnya ma'asyiral muslimin, ini yang tak kalah pentingnya dan merupakan sunnah yang hampir mati yang kaum muslimin tinggalkan, ialah hendaklah kita bersegera ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat, tidak berdahari. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul jum'ati waqafatil malaikatu ala abwabil masajid." Apabila hari Jumat, maka para malaikat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdiri di pintu-pintu masjid setiap hari Jumat. Ngapain malaikat tersebut? Nabi menjelaskan, "Fayaktubuna al-awwal fal-awwal." Mereka mencatat siapa yang datang cepat ke masjid. Maka orang yang datang di awal waktu pada hari Jumat ialah seperti dia mendapatkan pahala, seperti dia berkurban dengan seekor onta. Di waktu yang kedua seperti berkurban dengan seekor sapi. Di waktu yang ketiga seperti berkurban dengan seekor kambing, dengan seekor ayam, sebutir telur. Hingga ketika imam atau khatib naik ke atas mimbar, mereka semuanya menutup catatan mereka dan masuk ke masjid untuk mendengarkan khutbah. Ini Nabi kita yang mengatakan. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan. Maka para ulama kita mengomentari hadis ini. Berarti orang-orang yang datang
ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, nama mereka tidak tercatat di catatan para malaikat. Nama mereka tidak tercatat di catatan para malaikat. Memang lepas kewajiban Jumat mereka, tapi sangat disayangkan mereka tidak mendapatkan keutamaan yang sangat besar pada hari Jumat. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Mari kita bertadabbur, memikirkan. Terkadang kita lebih suka di rumah kita sambil berbaring melihat video-video HP kita atau berbicara, merumpi dengan teman-teman kita. Kalaulah seandainya waktu kita kosong bukan sibuk dengan berdagang kita atau bekerja kita, tengah jam sebelum azan berkumandang, apalah salahnya kita ke masjid? Bukan dalam masjid tersebut rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mendapatkan ketenangan, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengumpulkan pundi-pundi pahala besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Bukan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah mengampuni dosa kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Maka bagaimana usaha kita? Bagaimana usaha kita? Ma'asyiral muslimin, jangan dibiasakan selalu terlambat untuk mengerjakan sholat Jumat. Jangan dibiasakan. Karena dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat Imam Muslim, "Taqaddamu fa'atimu bi wa ya'tamma bikum man ba'dakum. La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhumullah ta'ala." Adalah kalian maju, menyusun saf. Tidaklah suatu kaum senantiasa mereka terlambat menghadiri salat. Di sini ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan setiap salat waktu berjamaah sering dia terlambat. Ada yang mengatakan bahwa ini maknanya adalah salat Jumat sering dia terlambat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat dia juga terlambat. Apa kata para ulama? Makna hadis ini ialah orang yang senantiasa terlambat untuk sholat Jumat ataupun sholat berjamaah, maka Allah mengakhirkan dia, membuat dia lambat untuk masuk ke dalam surga. Atau kalau dia masuk neraka, lambat dia keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka artinya ialah hendaklah kita kebiasaan suka terlambat daripada sholat berjamaah atau suka terlambat daripada sholat Jum'ah kita, hendaklah kita hilangkan. Bersegeralah kita ke masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, di antara adab pada hari Jumat khususnya ketika khutbah sedang berkumandang, hendaklah kita menyimak khutbah Jumat tersebut dan tidak berbicara dan tidak pula berbuat hal yang sia-sia, terutama bermain dengan HP kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddu'a fa ahsana al-wudu, thumma ata jum'atan fastama'a wa ansata, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, wa ziyadatu thalathati ayyam, wa man massa al-hasa faqad lagha." Barang siapa yang dia berwudu kemudian memperbaiki wudu, kemudian dia pergi ke masjid salat Jumat dan menyimak khutbah, maka diampuni dosa-dosa dia ke Jumat berikutnya dan ditambah 3 hari. Dan barang siapa yang bermain dengan hasa, kerikil, telah sia-sialah Jumatnya. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantai masjid sama seperti lantai biasa, tidak menggunakan karpet ataupun menggunakan keramik. Ada kerikil-kerikilnya. Sebagian waktu itu para sahabat ataupun jamaah bermain dengan kerikil, memegang-megangnya, menghitung-hitungnya. Maka Nabi mengatakan orang yang berbuat seperti ini telah berbuat yang sia-sia. Artinya apa, tak meraih dan tak mendapatkan keutamaan pada hari Jumat ini. Hari ini mungkin tidak ada kerikil di masjid kita, tapi sangat disayangkan sebagian daripada jamaah kita pada waktu dia masih banyak keluar daripada sholat Jumat bermain dengan HP-nya, sibuk menjawab SMS orang, sibuk membaca pesan orang. Ini kita khawatirkan termasuk daripada golongan orang-orang yang sia-sia Jumatnya, tak mendapatkan keutamaannya. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man qala li sahibihi yawmal jum'ati wal imam yakhutub amsid, faqad lagha." Barang siapa yang mengatakan kepada temannya ketika khatib sedang berkhutbah, diamlah, maka telah berbuat sia-sia, tak mendapatkan keutamaan pada hari Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Berapa lamalah kita di sini? Tak sampai 1 jam. Mungkin khutbah kita sekitar 20 atau 25 menit. Tapi seandainya kita mau bersabar sejenak, ia menyimak, tak bermain dengan HP kita, tak berbicara dengan orang lain, maka semoga kita mendapatkan keutamaan Jumat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah tujuan utama kita, kenapa Allah menciptakan kita. Ingatlah tujuan penciptaan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Itulah kenapa Allah menciptakan kita. Dan kita kebanyakan atau sebagian lalai daripada tujuan ini dan lupa terhadap tujuan penciptaan kita. Ketika beribadah kepada Allah bukan artinya kita tidak boleh bekerja atau sibuk di masjid, tidak, tapi tempatkanlah sesuai dengan haknya masing-masing. Bukankah Allah berikan kepada kita 24 jam dalam sehari semalam kita? Kenapa lagi banyak waktu kita habiskan untuk hal yang sia-sia? Untuk bermain kita, untuk berjalan-jalan kita, mengobrol kita. Kenapa ketika waktunya kita beribadah kepada Allah, sempat-sempatnya kita curi waktu tersebut untuk hal yang sia-sia, bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, penyesalan itu nanti kelak pada hari kiamat. Barulah kita menyesal kenapa dahulu tak berbuat ibadah kepada Allah. Kenapa kita sia-siakan nikmat kita ketika waktu masih hidup di dunia. Padahal Allah memberi kesempatan kepada kita untuk diampuni dosa-dosa kita. Maka semoga ini sebagai motivasi. Ini bukanlah maksud untuk menyindir atau semisalnya, tidak, tapi memberi motivasi kepada kita. Mari pada hari Jumat yang datang seminggu sekali, hendaklah kita bersegera ke masjid. Daripada kita menongkrong di kedai kopi, daripada kita sibuk berbaring di rumah kita melihat HP kita, alangkah baiknya kita ke masjid meramaikan rumah Allah ini dengan segera, sehingga ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, kita sudah berada di masjid dan nama kita pun tercatat di catatan para malaikat. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita dan taufik untuk selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب